Ini dia penampilan beda sekarang, nggak di rumah sakit. Silakan Bu Dokter. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi semua. Sangat menarik selalu kalau yang dibahas di grup ini. Ya, selalu Bu. Justru kalau andai kata Bu Andiani bisa memberikan tambahan, pasti akan mencerahkan buat teman-teman. Ya, Silakan. Bapak Ibu supaya semangat dulu, saya membagi berita bahagia kan kalau berita bahagia di grup ini dibagikan tuh jadi nambah semangat. Jadi Ya. saya baru hari Jumat itu saya baru melaksanakan PET scan evaluasi setelah kemo saya yang keempat setelah relapse di 2023 ini. Dan kami duduk bersama dengan 3 orang spesialis kedokteran nuklir. 3 orang itu sampai eh, nggak percaya gitu. Jadi kayak kayak mukjizat. Kok bisa ya kanker kelenjar getah bening hanya dengan 4 kali kemo itu hasil tampilan PET scan-nya tuh clear. Alhamdulillah. Jadi sel kanker saya sudah habis total dan Nah, ya. biasa. Dan itu biasanya rata-rata mungkin Bapak Ibu bisa juga mencari di beberapa jurnal itu untuk kelenjar getah bening itu memang dikenal sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Nah, seperti yang saya sampaikan pada waktu pertemuan kita sebelumnya, jadi saya itu melaksanakan olah nafas itu sehari sampai 5 kali, meskipun nggak full, nggih. Kalau rekaman suaranya Pak Eko tuh nggak full, kadang-kadang cuma bisa 15 menit gitu. Tapi betul-betul setelah selesai sholat itu saya selalu berusaha tiga kali tipe kita olah nafas itu paling tidak saya ambil 10 menit sampai 15 menit. Dan itu dengan pola makan yang sangat disiplin. Jadi saya selalu sharing dengan teman-teman yang sesama pasien kanker atau pasien-pasien saya bilang, kanker itu mau radikal terapi atau tidak. Nah, radikal terapi itu yang paling dekat dengan kita memang pola makan. Memang betul saya sendiri sebagai seorang praktisi dokter itu dengan ilmu kedokteran yang masih masih beberapa waktu yang lampau, ya, tidak mengikuti update itu beberapa dokter tidak semuanya itu memang selalu bilang hati-hati dengan lemak, hati-hati dengan lemak. Nah, tetapi setelah betul-betul saya belajar tentang lifestyle medicine Bapak Ibu, jadi lemak itu adalah unsur yang paling tinggi menghasilkan energi. Karena kenapa? Dia dipecahnya mudah. Lemak itu langsung dipecah menjadi gliserol. Nah, ATP itu lebih banyak dibutuhkan, jadi otot-otot kita itu lebih banyak membutuhkan energi kalau kita itu diam ataupun berolahraga atau beraktivitas. Nah, lemak itu adalah komponen dari nutrisi yang paling mudah menghasilkan energi besar. Jadi kalau kita makannya lemak aja gitu, ya itu sebetulnya paling baik buat buat tubuh kita. Selama tidak terkontaminasi dengan gula. Karena kalau kita sama gula, gula itu lebih friendly ibaratnya untuk tubuh kita, lebih mudah, lebih lebih akrab dengan tubuh kita. Jadi kalau kita ada gula, ada lemak yang dipakai ya gula lagi, yang dipakai gula lagi gitu. Tapi kalau kita punya lemak yang banyak di dalam tubuh, tapi kita tidak ada gula, ya itu yang akan dibakar. Dan setelah itu dibakar, dia tidak banyak disimpan sebagaimana gula. Ya kayak kita tuh kalau bersahabat sama temen kan, kalau temen baik, udahlah dibawa kemana-mana ini temennya, digandeng terus kemana-mana. Gitu. Gula sama tubuh juga begitu. Tapi kalau lemak enggak, lemak itu kayak ekspertis buat tubuh kita. Jadi begitu kita gandeng ekspertis gitu, otomatis kan, waduh Rek, udah ada yang lebih kompeten untuk melindungi tubuh saya untuk dibakar jadi energi. Jadi nggak usah khawatir saat kita konsumsi lemak lebih banyak, kemudian dicek lewat LDL atau kolesterol kita, apalagi kalau ngeceknya kolesterol total, nih, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Karena itu nanti akan digunakan selama panjenengan tidak mengkonsumsi gula. Tapi kalau kita udah ada gula, ya udah itu dipakai dulu, karena dia lebih friendly, lebih dikenali oleh tubuh. Tetapi nanti begitu habit kita itu sudah terbentuk, rata-rata itu 3 bulan sampai 6 bulan berdasarkan penelitian. Setelah 6 bulan terbentuk, maka tubuh kita juga akan menjadi mudah tidak lapar, mudah tidak lemas, meskipun tidak ada gula. Karena sudah nggak best friend lagi sama gulanya. Best friend-nya udah jadi lemak sama protein begitu. Nah, ini saya mulai dari, memang sebelum ikut Mobi, saya pola makannya sudah begitu, jadi agak jauh sama karbohidrat. Jadi Bapak Ibu yang hari ini kita masih berjuang dengan kanker itu, kadang-kadang faktor genetik, faktor makanan, pola hidup, dan lain sebagainya itu bisa domikado ya, jadi bisa yang mana aja yang menyebabkan kita jadi pejuang kanker. Tapi percayalah bahwa kadang-kadang ya itu rezeki kita gitu. Dengan kita
Jadi pasien kanker kita belajar banyak, kita tahu lebih banyak, dan setelah itu pasti kualitas hidupnya lebih baik. Gitu Pak Eko mungkin. Ya, Bu, Bu Dokter, saya ingin mempertegas berita yang Bu Dokter sampaikan mengenai kanker getah bening yang menghilang begitu saja, hanya dengan 4 kali kemo, 4 kali. Ya, Kapan kejadiannya, Bu? jadi saya awal terdiagnosa relapse itu awal 2023, Januari. Januari 2023, kemudian saya harus biopsi ulang karena untuk kanker kelenjar getah bening itu sangat mudah tipenya itu berubah gitu. Sehingga regimen kemonya harus sering berganti-ganti, menambah dosis dan lain sebagainya. Dan Hmm. saya harus operasi ulang untuk biopsi gitu. Di biopsi ulang, kemudian menjalani kemo tuh tiap 3 minggu sekali. Nah, jadi kemarin terakhir saya kemo tanggal 17 April, beberapa hari sebelum Idul Fitri. Ya, Nah, baru evaluasi. bagaimana tanggapan dokter setelah melihat dokter kedokteran nuklir ini, Bu? Ya, ya, beliau menanyakan, otomatis kan kanker ini kan salah satu penyakit yang memang istilahnya tantangan untuk dunia kedokteran. Karena kalau penyakit nggak ada obatnya tuh nggak betul ya, cuman mungkin belum ditemukan gitu. Nah, otomatis kan mereka bertanya, dok, apa kira-kira kiatnya? Dokter sampai bisa di titik seperti ini, sampai betul-betul clear. Jadi benar-benar bersih. Kan ya. Bahkan saya di 2020 itu, 2021 maaf, itu kan 10 kali kemo. Kemudian dinyatakan remisi di 2022. Itu saya meninggalkan ada tulang saya yang sempat retak, patah di sebelah kiri. Nah, itu salah satu efek kemo saya. Nah, kemarin di 2021 tuh agak nggak disiplin pola makannya. Begitu relapse itu saya sangat disiplin, terus olah nafasnya itu tadi saya sangat disiplin. Ya, alhamdulillah, bahkan retak di tulang poste saya tuh hilang. Jadi sembuh Hilang. tanpa diapa-apakan. Nah, itu sangat relate ya. Jadi memang protein itu memang zat untuk membangun sel kita gitu. Lemak digunakan luar biasa untuk energi di tubuh kita. Jadi perangnya sel kanker sama sel baik kita itu ya tentu akan menjadi menang sel baik karena sel kanker makanan utamanya gula gitu. Sementara sel baik kan menerima banyak makanan. Jadi ya sudah kita pilih tinggalkan gulanya sama sekali. Apa tanggapan kembali pertanyaan? Bagaimana tanggapan dokter-dokter itu setelah melihat fakta-fakta bahwa pola makan yang seperti ini dan ditambah lagi dengan kedokteran nuklir mereka ternyata bisa menghilangkan sakitnya Bu Andiani. Ya, Bagaimana tanggapannya? Saya, sebenarnya saya suka dengan surprise yang seperti ini yang membuat teman-teman bersemangat. Oh ya, ya. saya punya kesempatan hidup lebih lama. Saya bisa bisa melanjutkan hidup dengan lebih bahagia. Ya, kira-kira bagaimana tanggapan dokter Beliau itu? bilang tinggal gini, oh dok, jadi selama menjalani kemo, dokter puasa itu free karbo. Ya, saya nggak karbo sama sekali. Terus apa aja dok? Akhirnya saya sharing ini kan. Jadi saya tuh makan sehari tuh telur, kan saya nggak bisa sampai belasan. Telur itu saya paling sehari 7 sampai 10. Oh Karena ya. saya bosen pakai telur ayam, saya pakai telur puyuh supaya nggak enak aja gitu. Nah, cuman cuman saya telur memang 7 sampai 10 begitu. Terus kemudian agar-agar itu saya sharing itu, tapi air, memang saya lapar air, lapar air begitu. Nah, kemudian intermittent fasting ya saya sampai kadang-kadang tuh karena saya puasa Senin Kemis sempat kalau saya justru saya sangat drop kemo itu kadang leukosit saya sampai 1000. Jadi Hmm. itu kadang nggak bisa lihat perdarahan tuh gusi, mimisan segala macam itu saya paksakan saya puasa. Jadi saya puasa, bahkan saya sempat puasa Daud selama 1 bulan itu. Dan jam buka saya batasi. Jadi saya buka itu mulai setengah 6 lah taruhlah, itu sampai jam 8. Setelah itu saya nggak makan. Nanti saya sahur, saya hanya minum sama telur paling 1 butir, udah. Jadi Hmm. istilahnya saya melatih tubuh saya untuk dia harus tidak bersahabat dengan gula, harus bersahabat dengan rasa lapar. Begitu rasa lapar itu dominan di tubuh, maka semua glikogen itu akan dipecah sama tubuh, digunakan sebagai energi. Nah, jadi akhirnya dokter-dokter itu juga juga menyampaikan, dokter sempat sharing nggak dengan penyakit dalam? Karena untuk limfoma itu kelenjar getah bening yang handle kan spesialis penyakit dalam, kemudian spesialis BTKV, bedah torak dan kardiovaskular. Bahkan saya tanpa konsumsi obat-obatan suplemen untuk peredaran darah, mengamankan peredaran darah saya, clear aman.
Jadi ekokardio saya bersih, kemudian SGOT, SGPT saya untuk mengontrol liver saya itu baik. Kemudian gula saya memang rata-rata hanya 65 sampai paling tinggi 78. Mengejutkan itu. Paling tinggi 78. Bahkan kemarin ini mungkin sejawat semua teman-teman semua yang sama-sama berjuang kanker sudah pernah yang menjalani PET scan kan kita diinjeksikan gula. Jadi Ya. untuk PET itu diinjeksikan gula. Nah, jadi sebelum kita diinjeksi gula itu kan dicek dulu GDA-nya berapa. Nah, ada orang yang GDA-nya itu memang di bawah 100 tapi dia lemah sekali gitu. Karena kan harus puasa 6 jam sebelum PET scan. Dia lemas gitu, terus ngantuk gitu, nggak jalan pun harus dibantu segala macam. Bahkan beliau sudah kemo itu sudah lepas kemo 2-3 bulan sebelumnya. Tapi masih lemas. Nah, waktu itu saya ditanya, dokter ini gulanya 70, tapi kok nggak lemas gitu. Oh, saya udah biasa nggak makan. Saya bilang gitu. Saya tidak sudah terbiasa tidak makan. Sehingga, oh ya betul, metabolisme tubuh kita sudah sangat adaptasi. Sehingga tadi kalau fokusnya kembali lagi, bahaya nggak lemak? Lemak nggak bahaya. Gula pun sebetulnya tidak bahaya. Kalau tepat penempatannya tepat begitu nggih kan penelitian terus Nah, berjalan. Tetapi memang untuk kanker sampai sejauh ini bahkan beberapa rekan-rekan yang kemarin juga saya sarankan bergabung di MOBI itu mulai yang kanker payudara, kemudian paru, kemudian ada yang rhabdomyoblastoma itu semua baik Pak Eko. Dengan hanya mengkonsumsi telur dan pokoknya menghindari gula aja. Itu. berita yang disampaikan Bu Dokter ini menyemangati teman-teman nanti. Saya Betul. yakin. Pak Yosep, demikian ya pasti ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Andiani. Ini pasti akan sangat bermanfaat. Saya akan upload ke YouTube supaya teman-teman. Jadi selamat ya, sudah sembuh dari kanker. Sembuh loh, luar biasa ya. Cuman Luar. memang ya itu tadi kan sekalinya kita saya sampai sempat tulis di Instagram saya itu kanker itu nggak ada sesuatu yang pasti dalam Ya. kanker. Nggak ada 100% yang pasti. Apakah kemonya berhasil, apakah kankernya kembali atau tidak. Tapi setidaknya kita belajar banyak di sini. Bahwa kita sebetulnya tidak pernah kehilangan sesuatu, tetapi justru kita mendapatkan banyak hal. Mendapatkan ilmu baru, rekan-rekan baru, lingkungan yang baru, semangat yang baru, kemanfaatan yang baru. Jadi mudah-mudahan semuanya 90 orang ya ini kepotong Pak Eko dan admin Bapak Iya. semua tetap semangat, tetap positif pokoknya. Ya, ada ribuan sebenarnya yang mengikuti nanti di YouTube Bu Andiani. Ya, terima kasih banyak untuk testimoninya. Terus kemudian ya rencana Bu Andiani untuk saya gabungkan untuk teman-teman yang anti diabetes karena saya barusan kembali ke Pontianak, jadi saya baru bisa mikir lagi. Kemarin nggak bisa mikir sama sekali selama di Pulau Jawa. Jadi banyak kerjaan. Terima kasih banyak ya, Sami-sami. dokter. Selalu sehat. Selamat ya Bu Andiani, menginspirasi banyak orang.